Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita kembali di pelajaran Shorof kali ini. Salawat dan salam semoga Allah selalu limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabat beliau, dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Ya Allah ya Rahman Rahim, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal lagi thayyibah, dan amal-amal yang diterima di sisimu. Thayyib, kembali ke pelajaran kita di ilmu shorof. Sekarang di dhamir raf'in muttasil bil madhi, halaman 6. Dhamir raf'in muttasil bil madhi. Tayyib. Sekarang dhamir rafa' muttasil bil madhi. Dhamir raf'in muttasil bil madhi. Dhamir raf'in muttasil bil madhi. Kemarin kita sudah belajar dhamir rafa' munfasil. Munfasil itu apa? Yang terpisah. Adapun muttasil artinya bersambung. Bersambung. Dhamir artinya kata ganti. Kata ganti. Dhamir kata ganti rafa', muttasil artinya bersambung bil madhi. Al-madhi ini dari fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il itu adalah kata kerja. Jadi fi'il itu adalah kata kerja. Jadi sedikit menyinggung. Jadi fi'il itu ada terbagi 3 fi'lun. Yang pertama madhi, al-madhi. Ini artinya yang telah lampau, telah dilakukan oleh seseorang. Kata kerja yang telah dilakukan oleh seseorang, baik 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, ataupun bertahun-tahun yang lalu. Jadi dia memakai kata kerja fi'il madhi. Terus yang kedua adalah fi'il mudhari'. Fi'il langsung aja. Yang kedua itu adalah al-mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang kita pakai sekarang atau yang akan datang. Contoh, misalkan sa'aktubu, saya akan menulis, atau aktubu, saya sekarang menulis. Jadi al-mudhari' di sini kata kerja yang sekarang. Ini Ustadz singgung sedikit aja yang kita bahas tentang kata gantinya. Jadi supaya memahami apa itu madhi. Jadi madhi itu yang telah lalu, kata kerja yang telah lalu. Ditulis saja di buku tasrifnya yang hijau, bisa ditulis di sampingnya. Kemudian ada amr. Fi'il amr ini artinya kata kerja perintah. Contoh, uktub. Contoh uktub, tulislah. Kemudian uktuba, kalian berdua tulislah. Uktubu, kalian bertiga tulislah. Nanti setiap fi'il ini nanti ada juga perubahan-perubahannya. Makanya kata Ustadz, jadi setiap pelajaran setiap hari itu harus dihafal untuk khusus pelajaran shorof.
Adapun pelajaran nahwu, pelajaran matematika, pelajaran bahasa Indonesia dan yang lain-lainnya cukup antum pahami. Adapun sorof, antum di samping memahami juga menghafal. Kenapa menghafal? Karena perubahan kalimat dari satu yang ke lainnya itu akan berubah-ubah. Ustaz hapuslah. Menyinggung sedikit tentang al-madhi, fi'il madhi. Jadi fi'il-fi'ilnya yang pertama, apa itu fi'il? Fi'lun, apa itu fi'lun? Fi'lun itu artinya kata kerja. Kata kerjalah fi'lun, tulis fi'lun, fi'lul madhi, artinya kata kerja yang telah lampau atau yang telah lalu. Ini maksud di sini bil madhi, maksud dari pengarang di sini artinya fi'lul madhi. Fi'lul madhi. Apa itu fi'lul madhi? Fi'lul madhi maksudnya kata kerja yang telah lampau, yang telah kita lakukan. Contoh di buku, adapun contoh di buku misalkan fa'ala, di buku fa'ala kita rubah misalkan dalam bentuk kataba. Kataba, apa arti kataba? Kataba artinya adalah menulis, dia telah menulis. Nah, kataba artinya menulis, terus kita jadikan, kita tasrifkan, kita rubahkan menjadi 14 domir tadi, yang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kita tasrifkan, kita rubah dari yang misalkan dia satu orang perempuan, dia satu orang laki-laki, atau kamu, atau saya, atau kami. Bagaimana caranya? Ya tadi kita pertama kataba ini untuk dia satu orang laki-laki telah menulis. Dia satu orang laki-laki telah menulis. Ini fi'il, kata kerja. Ini kata kerja yang Ustaz kotak ini artinya kata kerja. Kata kerja itu dalam bahasa Indonesia predikat. Jadi kan telah belajar ada subjek, subjek itu pelaku, predikat itu kata kerja, objek itu yang dilakukan. Contoh misalkan saya telah makan. Saya itu artinya subjek, makan itu artinya predikat atau kata kerja. Nah, di sini kita belajar tentang kata kerja dan kata ganti-gantinya. Misalkan ini kataba, kemudian kalaunya dua orang telah menulis kataba. Nah, ditambah alif. Nah, jadi setiap dua orang itu Ustadz kasih tahu, setiap dua orang itu pasti ditambah alif. Seperti huma, seperti tadi iyakuma, iyakum, iyakuma, kemudian iyahuma. Pokoknya di belakangnya itu ada alifnya. Kalau ada alifnya itu menandakan dua orang. Kita lihat apakah dia itu untuk goib atau untuk yang lain. Kalau kataba ini dia dua orang. Ini ambil. Dia dua orang laki-laki telah menulis. Dia dua orang laki-laki telah menulis. Kalau di kitab itu fa'ala. Fa'ala kita rubah kata kerjanya menjadi kataba. Kalau fa'ala di dalam kitab tersebut itu artinya telah melakukan, telah mengerjakan. Nah, kita ganti kata kerjanya menjadi kataba. Dicatat. Zaki catat. Zaki catat. Kemudian katabu. Nah, ini untuk dia tiga orang laki-laki. Nah, yang di Ustadz bulat ini ditulis. Yang Ustadz bulat ini penting. Jadi yang dihafal itu yang di bulat ini fiil apa saja atau kata kerja apa saja yang masuk
misalkan antum hafal yang belakang-belakangnya, itu insya Allah antum fi'il apa saja bisa merubah. Misalkan asal katanya kataba, jadi di dalam setiap kamus itu kata kerja yang dipakai itu adalah dia, satu orang laki-laki. Di kamus manapun itu pertama-tama dia yang muncul itu satu orang laki-laki, dia. Kataba, kanasa, atau misalkan akala, istaka, atau roma. Pokoknya setiap yang ada di dalam kamus itu kata kerja yang dipakai adalah dia satu orang laki-laki. Bagaimana cara merubahnya? Kita hafal yang ini nih. Jadi kalau dia ada orang laki-laki, misalkan ditambah alif dalam kurung asal fi'il ditambah alif. Kemudian kalau katabu ini asal fi'il ditambah waw. Asal fi'il ditambah waw. Sama. Asal fi'ilnya kataba, coba rubah menjadi dia telah menulis 3 orang. Bagaimana caranya? Asal katanya kataba. Dia satu orang laki-laki telah menulis. Bagaimana cara kita merubah menjadi dia 3 orang laki-laki telah menulis? Dengan cara menambahkan waw dan alif. Jadi gimana Ustaz? Jadi kalimatnya menjadi katabu. Nah, Ustaz kaidahkan kalau waw ini sebelumnya pasti dhammah. Kalau ditambah waw, huruf sebelumnya itu dhammah. Kalau ditambah waw, ini tambahan waw, huruf sebelumnya pasti dhammah. Adapun huruf alif itu harokat sebelumnya itu adalah fathah. Adapun waw, harokat sebelumnya adalah dhammah. Katabu. Jadi kataba, katabu. Misalkan 2 orang laki-laki, dia tambah alif belakangnya, asal katanya misalkan nama, tidur. Nama, dia 2 orang laki-laki telah tidur. Bagaimana misalkan merubah jadi 3 orang saat ditambahin waw belakangnya, tambah waw. Asal kata atau asal fi'il ditambah dengan waw, jadi namu. Misalkan lagi soda, asal katanya soda, artinya berburu. Soda, dia telah berburu. Bagaimana Ustaz caranya kita merubah menjadi dia 3 orang laki-laki telah berburu? Ditambah waw, jadi sodu. Nah, intinya kalau waw, harokat sebelumnya itu pasti dhammah. Kalau waw, harokat sebelumnya itu dhammah. Kalau alif, harokat sebelumnya itu fathah. Dicatat. Kalau alif kataba, harokat sebelumnya itu fathah. Jadi asal fi'ilnya misalkan kataba ditambah menjadi alif untuk dia 2 orang laki-laki ditambah alif. Adapun katabu, jadi asal katanya kataba ditambah waw menjadi dia 3 orang laki-laki. Dari sini ada yang belum paham kah? Silahkan ditanya kalau tidak paham. Nanti Ustaz lanjut lagi. Jadi asal kata atau asal kata kerja fi'il itu dirubah. Bagaimana caranya? Dengan menambah huruf di belakangnya. Adapun dia untuk 1 orang laki-laki itu ini tidak ada asal tambahan apapun untuk dia 1 orang laki-laki. Seperti di buku fa'ala,
Asal katanya fa'ala, dia telah melakukan. Bagaimana cara merubahnya menjadi 3 orang laki-laki telah melakukan, ditambah waw menjadi fa'alu. Dari sini ada yang belum paham? Untuk ini yang ghaib, ghaib mudzakkar, untuk laki-laki yang ghaib, yang tidak ada dalam pembicaraan. Alexis pahamlah? Zaki, Muhammad Zaki paham? Kemudian Muhammad Khairul Ridho paham? Muhammad Khairul Ridho, Muhammad Khairul Ridho paham nggak? Ini yang Ustaz tulis nih, paham nggak? Bagaimana merubah fi'il kata kerja menjadi dia 3 orang laki-laki? Misalkan contoh, akala, dia 3 orang laki-laki telah makan, kayak apa merubahnya? Khairul Ridho. Akala ditambahkan waw Ustaz. Jadi membacanya gimana? Cara membacanya gimana? Mereka Akalu. Hah? Gimana? Menjadi kencang aja suaranya, nggak apa-apa. Kalau salah nggak apa-apa. Kalau salah nggak apa-apa. Kalau salah tidak apa. Menjadi apa? Ini asal katanya kata kerja akala, artinya makan. Dia telah makan. Bagaimana menjadi dia 3 orang telah makan? Bagaimana Khairul Ridho caranya tadi? Diulang. Jadi cara membacanya Akalu. Taib, mantap. Berarti udah paham lah. Ini yang untuk yang ghaib, yang mudzakkar. Terus, sebenarnya waw itu digunakan untuk apa aja, Ustaz? Jadi waw ini digunakan untuk yang jamaah, yang 3 orang lebih sampai seterusnya. 3 orang lebih sampai seterusnya, untuk kata ganti yang ghaib, yang tidak ada di hadapan kita. Untuk kata ganti yang ghaib, yang tidak ada di hadapan kita. Misal dia 3 orang telah makan, dia itu kan tidak, kalaunya berbicara itu pasti kata gantinya saya, kamu, kalian, tidak ada dia. Dia itu di luar pembicaraan. Dia itu maksudnya kita membicarakan seseorang yang di luar dalam pembicaraan kita, itu berarti ghaib. Kan sudah Ustadz kasih tahu kan, jadi domir itu ada yang ghaib, yang tidak ada di hadapan kita, ada yang mukhatab, lawan bicara kita, ada yang mutakallim, pembicara sendiri. Nah, jadi waw itu untuk apa Ustadz? Waw itu untuk 3 orang yang ghaib, untuk dia, untuk mereka 3 orang telah menulis, telah makan, itu ditambah waw. Muhammad Syamsi paham? Muhammad siapa tadi? Muhammad Syamsi paham nggak? Muhammad Syamsi. Coba misalkan fiilnya nama, dia 2 orang telah tidur, gimana jadinya? Dari nama ini, nama artinya dia telah tidur, gimana merubahnya menjadi dia 2 orang telah tidur? Tadi sudah Ustadz kasih tahu kaidahnya nih, nah yang dicatat. Jadi gimana cara merubahnya? Coba. Jadi dia nama ditambahin alif Ustadz. Ditambah apa? Ditambah. Jadi membacanya gimana? Nama itu Ustadz. Iya, mantap. Nah, dah. Kalau 3 orang gimana? Kalau 3 orang, dia 3 orang telah tidur. Ustadz kasih tahu kaidahnya, kalau waw itu harokat sebelumnya dhammah. Waw dicatat kaidah
Waw harokat sebelumnya itu dhammah. Alif harokat sebelumnya itu fathah. Waw ini sebelumnya dhammah. Waw nih waw kelihatan jelas lah, kelihatan lo yang lain. Waw harokat sebelumnya itu dhammah. Adapun alif, untuk alif itu harokat sebelumnya fathah. Misalkan antuma, nah harokat sebelumnya fathah, misalkan lagi huma, harokat sebelumnya fathah. Jadi kaidahnya kalau waw itu harokat sebelumnya dhammah, kalau kon alif harokat sebelumnya fathah. Paham lah? Ada yang belum paham? Ustaz lanjut. Kemudian bagaimana merubah dengan domirnya kata ganti dia satu orang perempuan. Dia satu orang perempuan ditambah ta'ut ta'nis as-sakinah. Kalau dalam bahasa Arabnya itu ta'ut ta'nis namanya, atau kita sebut aja ta sukun. Nah ini untuk dia satu orang perempuan ditambah ta sukun, fi'il kata kerja ditambah tak sukun. Misalkan tadi tidur nama, bagaimana merubah menjadi dia satu orang perempuan telah tidur menjadi namats. Misalkan tadi juga fa'ala menjadi fa'alat, fa'ala menjadi fa'alat. Dia satu orang perempuan telah mengerjakan. Misal lagi soda tadi, misalkan soda. Bagaimana kalau dia menjadi perempuan, Ustaz? Dia satu orang perempuan menjadi ditambah tak sukun menjadi sodat. Nah, begitupun kata kerja seterusnya. Jadi yang antum hafal itu tuh yang belakangnya. Antum nyanyikan aja kataba, katabu, katabat, katabata, katabena sambil dinyanyikan, tapi sambil juga dipahami ditambah apa di belakangnya. Nah, kayak kataba tadi ditambah alif itu menjadi dua orang laki-laki. Katabu ditambah alif ditambah waw menjadi tiga orang laki-laki telah menulis. Kemudian ini artinya lah dia satu orang perempuan telah menulis. Nah, bagaimana dengan kata ganti huma untuk perempuan? Huma kata ganti dengan perempuan kita tambahkan alif lagi. Pokoknya yang dua itu ditambah alif, tapi dia ngambil dari hiya menjadi kata bata. Nah, ditambah ta dan alif. Kenapa ditambah ta? Karena dia untuk perempuan. Jadi untuk perempuan itu untuk yang dia satu orang perempuan dan dia dua orang perempuan itu ditambah ta. Jadi ada pertanyaan. Ustadz, kalau perempuan bukannya pakai camar butoh, bisa tolong jelasin Ustadz? Anak kurang ngerti. Jadi kalau yang tamar butoh, yang pakai tamar butoh yang seperti ini, mana?
Muslimatun, misal muslimatun. Ini ta marbutoh. Ini kelihatan lah kak, kelihatan lah. Nah, muslimatun, muslimatun. Ini ta marbutoh. Ini benar antum untuk perempuan, benar, benar sekali. Tapi untuk apa? Ini untuk isim. Ini isim, kata benda, isim. Adapun yang kita pelajarin ini fi'il, kata kerja, fi'il. Fi'il kata kerja itu pakai ini, pakai ta sakinah, ta sukun. Adapun isim kata benda itu pakai ini, ta marbutoh. Bedanya apa? Dia pakai harokat, dhammah tanwin. Adapun kata kerja itu dia mati ta'nya atau baharokat fathah. Paham Samsi? Samsi, coba misalkan misalkan naik soida, misalkan kalau dia satu orang perempuan telah naik, apa jadinya Samsi? Saidat gitu Ustaz. Nah, Masya Allah bisa. Kalau dua orang perempuan telah naik, Saidat ditambahin alif ujungnya. soidat, dua orang perempuan telah naik jadi apa? Soidata, soidata ditambah ta lawan alif. Taknya ada fathah. Soidata menjadi soidata. Dua orang perempuan telah naik. Nah, ditambah nih. Nah, jadi kalau ingat aja misalkan untuk dua itu pasti ditambah alif. Nah, ditambah alif. Tapi khusus untuk yang perempuan ini ada ta. Dia mengikuti domir yang sebelumnya. Coba antum kita lihat di buku fa'alat, fa'alata yang halaman 6. Fa'ala ditambah alif untuk dia dua orang laki-laki. Fa'alu ditambah waw untuk tiga orang. Kemudian fa'alat ditambah tak sukun, ditambah tak sukun untuk yang dia satu orang perempuan, ditambah tak sukun. Kemudian yang sekarang yang kita tulis fa'alata ditambah ta sama alif untuk dua orang perempuan. Yang terakhir fa'alna. Nanti yang 6 inilah nanti dihafal. Nanti pertemuan yang berikutnya nanti Ustadz ganti-ganti kata kerjanya apa. Intinya antum pahami dan hafal belakangnya gimana. Terus yang setelahnya yang terakhir ditambah nah. Ini artinya dia dua orang perempuan telah menulis. Yang terakhir kata benak. Nah, kata benak yang terakhir untuk dhamir hunna. Untuk dhamir hunna, apa artinya hunna? Hunna artinya mereka tiga orang perempuan. Ini dhamirnya hunna. Di dalam sini, di dalam fiil-fiil yang kita pelajarin itu ada kata ganti, ada dhamir. Misalkan di sini kataba itu asalnya huwa, kataba asalnya huma, katabu asalnya hum, katabat dalam katabat itu ada kata ganti hiya, katabata itu dalam situ ada huma untuk perempuan. Untuk kata benak itu hunna, dhamirnya di dalamnya tuh hunna, hunna.
yang telah kita pelajari. Nah, jadi rumusnya disukunkan harokat terakhir. Asal kata dari kata kerja itu disukunkan terakhirnya ditambah nun. Jadi misalkan fi'ilnya adalah akala, dia telah makan. Bagaimana cara merubahnya menjadi dia 3 orang perempuan telah makan? Caranya ininya dihapus menjadi sukun. Ikuti kaidah. Jadi akala huruf terakhirnya disukunkan menjadi akal. Kemudian ditambah na. Akal na. Itu dia, mereka, dia 3 orang perempuan. Misalkan lagi fa'ala. Fa'ala. Bagaimana Ustaz cara merubahnya menjadi mereka 3 orang perempuan? Tadi rumusnya disukunkan terakhirnya, terakhir kata disukunkan, kemudian ditambah na. Terakhir kata fa'ala, akhir katanya apa? Lam. Jadi rumusnya disukunkan lamnya, kemudian ditambah na. Fa'alna, maka menjadi dia, mereka 3 orang perempuan telah mengerjakan. Jadi antum hafalkan cara merubahnya. Fi'il apa saja, kata kerja apa saja yang antum pakai, asalkan tahu akhir-akhirnya, maka antum bisa merubah semua fi'il tersebut. Ini khusus dengan fi'il madhi lah, fi'il madhi, fi'il yang telah lalu. Adapun fi'il-fi'il setelahnya nanti ada lagi kaidah-kaidahnya dan perlu dihafal. Untuk pertemuan yang akan datang, Ustadz minta nih 6 kata ganti ini dihafal dan bagaimana cara merubahnya. Ini udah dicatat lah. Ini dicatat lah, semuanya dicatat. Dicatat. Nanti kata kerja apa aja yang masuk itu bisa antum merubah. Tidur kah, makan kah, naik, kemudian pergi, dan yang lain-lain. Kalau antum hafal rumusnya, kemudian antum hafalkan, insya Allah antum bisa ngerubah semuanya. Ada yang belum paham? Samsi paham lah? Samsi paham? Yang tadi, yang mereka 3 orang perempuan, paham? Zaki paham? Zaki? Muhammad Zaki. Nah, jadi Ustadz ingatkan lagi lah, untuk pertemuan minggu depan antum hafalin yang 6 ini. Yang 6 untuk yang ghaib, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, dimasuki ke fi'il. Kalau asal kata huwa itu asal kata, tidak ditambah dengan apa-apa. Adapun huma ditambah alif untuk laki-laki, hum ditambah waw untuk 3 orang laki-laki, kemudian untuk dia orang perempuan 1 itu ditambah tak sukun akhirnya, kemudian 2 orang perempuan ditambah tak, kemudian untuk yang 3 orang perempuan disukunkan harokat sebelumnya, kemudian ditambah nun. Paham? Alexis paham? Alexis? Ustadz ini menghafalkan ini tadi 6. Ini rumusnya nih, alif, waw, ta. Nih, ini yang Ustadz catat nih, dihafalkan seperti yang tertera di dalam kitab halaman 6. Jadi sampai fa'alna, yang halaman kitab, di kitab sampai halaman 6 itu, yang di halaman 6 itu sampai fa'alna. Lah nanti Ustadz ganti kata kerjanya, Ustadz ganti-ganti.
Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.